Cukup singkat tapi proper ya. Itu gimana bisa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seluruh pelanggan Teko Kopi dan juga seluruh followers Info PKU. Saat ini kita sedang live di Instagram dan ini merupakan suatu program baru dari Info PKU yaitu Titik Temu Info PKU. Jadi kami akan memberikan Anda beberapa tema-tema dari podcast kami ya. Ini program terbaru dari Info PKU. Supaya tidak krik-krik, boleh tepuk tangan dulu untuk Info PKU ya kan. Ini adalah the first. Jadi kita akan bikin menjadi sebuah program yang akan dijalankan bersama dengan Info PKU. Nah, untuk episode pertama di hari ini kami bersama dengan Teko Kopi. Jadi Teko Kopi ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, tapi juga ada yang di daerah Panam. Kami saat ini sedang live ya untuk Instagram. Ini sedang berada di Soekarno-Hatta. Baik, selamat datang para pengunjung Teko Kopi. Terima kasih sudah hadir. Nah, saat ini saya berada di belakang istilahnya nih meja chef ya. Ini ada Chef Lucky. Sehat, Chef? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini selain itu juga ada Chef Julian. Ini merupakan corporate chef ya. Mari kita langsung untuk live cooking. Jadi, Cik dan Puan, yang menjadi apa ya, kita sebutnya keunikan Teko Kopi yang di Soekarno-Hatta ini adalah makanannya itu terdiri dari Japanese dan juga Western. Benar ya Mas Julian ya? Betul. Tapi di hari ini kita akan cooking yang mana dulu? Kita mau bikin dulu yang varian Japanese dulu. Japanese dulu ya. Kita akan. Yang pertama menunya itu ada unagi kabayaki roll, hot and sexy roll, dan yang signature-nya salmon Teko Kopi roll. Oke, Ya. Ada 3 sushi berarti Betul, di hari ini yang mau ada 3 dibikin sushi. ya. Ini untuk pengunjung atau untuk Mas? Nanti untuk kita Chef bikin Lucky dulu, ya? nanti kita bikin terus kita jelasin tuh ingredientnya apa biar masyarakat bisa tahu kan Teko Kopi ini Japanese itu autentik. Ya, betul. Jadi Japanese semua bahan-bahannya ya. terpilih dan betul-betul mengusung konsep brand-brand nasional di luar sana. Ya, berarti sebenarnya ini adalah menu andalannya, termasuk menu andalan atau menu rekomendasi Teko Kopi ya. Siap. Untuk sushi ya. Ya, betul. Oke, kita akan mulai. Siap, Chef? Dia ada aba-abanya nggak sih kalau mau masak tuh? Selain bismillah gitu. Ada. Bismillah gitu ya. Bismillah mulai gitu ya. Boleh. Pertama apa dulu nih, Ki? Baik. Kita bikin. Oke. Sudah, silahkan. Ya, gas. Nah, ini yang pertama kita kasih nasi sushi ya. Nasi sushi ini kita bikin dari olahan formula itu dari Japanese langsung ya. Nah, nanti ditaruh di atas norinya dulu. Nah, gini. Oke. Ya. Berarti ini memang benar-benar menggunakan nasi sushi ya? Ya, betul. Pakai anak daro bisa? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berasnya khusus. Berasnya khusus. Ya. Nah, itu dia yang. Jadi ini adalah proses pembuatan sushi untuk di Teko Kopi, Ya. Cik dan Puan ya. Anda penasaran kan namanya Teko Kopi, isinya Japanese street ya, Japanese street, Japanese food dan juga Western. Sushi di Teko Kopi. Banyak ya, ada banyak. Tapi yang menjadi bestseller untuk Teko Kopi adalah Bloody Orange ya. Kemudian ada 2 bentuk kopi. Kopi ini. Nah, jadi kalau weekend itu pasti okupansinya banyak lebih ke ini. Sebenarnya di luar saja, jangan kalau misalnya ingin tahu rasanya ya bukan di sini ya. Langsung ke Teko Kopi. Langsung ke Teko Kopi di Pangalengan Subrantas. Kemudian Kita akan launching karangan atau nut dan brown sugar.
mungkin udah merata ya. Nanti berarti harus rata ya satu siap, nori harus ya? merata. Jadi norinya harus tutup semuanya. Kenapa harus rata? Biar dia kita ngerol itu dia padat. Jadi pas disumpit dia tidak pecah gitu. Nggak pecah. Oke. Kita bisa ekspansi lagi nih, atau ini ada step-step tertentu yang harus kita perhatikan kemudian untuk bisa ekspansi itu sebenarnya apa sih dari polanya Pak Vino? Ya, ini cukup berat kan? cukup berat, tapi itu harus dijawab gitu ya Pak? Saya jawab ya. Baik, seperti apa itu Pak? Oke. Untuk ekspansi, untuk ekspansi kita memang ada planning. Jadi kita harus proper. Kita harus mengadakan kesiapan tentunya juga dari konsep produk yang kuat dan tim-tim elit yang harus kita latih. Kemudian ini harus dengan matang. Harus dengan matang ya, kalau kita dengan matang, kemudian kalau dibikin dengan matang nggak ada masalah ya Pak? Kita nggak boleh salah-salah ya? Harus menurut proper gitu ya? Nah ini ya betul harus kuat, tapi itu menjadi sebuah keunggulan dari Teko Kopi ya Pak, proper dan juga kuat. Tapi apa sih selain dari keunggulan itu Pak yang bisa kita share kepada Jidan Kuat? Ini ada pertanyaan dari Alvenia ke GL6 916 ya, 916 bahwasanya apa sih keunggulan dari resto Teko Kopi ini sendiri? Ya, Banyak ya, tadi kita sudah sebut dari awal ya Pak. semua ya. Kita juga menggabungkan 3 jenis Tiga jenis makanan makanan. itu tidak mudah. Betul. Kalau Ini kita tahu itu tidak mudah, betul-betul harus proper, memang harus matang. Nah akan bahaya ini kalau tidak kita proper. ya kalau nggak proper akan bahaya. Tapi sebuah tema ini ya, atau sebuah menu-menu ini kan dia persiapkan ada prosesnya berapa lama sih Pak? Sampai akhirnya Bapak dan juga tim dan juga bahkan pemilik bahwa oke, kita jalan dengan Western dan juga Japanese, itu prosesnya berapa lama Pak? Proses kita hanya sebulan. Oh, cukup singkat tapi proper ya. Itu gimana bisa Pak? Maksudnya baik itu dari konsep ini atau sudah belajar di 3 tahun ini? Tentunya kembali sudah seperti yang saya katakan tadi, tim-tim yang kita rekrut itu tim yang betul-betul proper. Oke. Dalam bidangnya. Dalam bidangnya sesuai ya. Sesuai dengan bidangnya. Jadi kita harus menempatkan ahli-ahli di setiap departemen seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ada super tim ya, ada super individu juga kita cari ya berarti ya. Supaya dikelompokkan bisa menjadi proper. Pak, sedikit ini mungkin akan menjadi informasi kepada Cik dan Buan yang memang masih awam atau juga masih baru dalam merintis atau juga istilahnya memanage sebuah brand kuliner atau juga kita yang baru memulai untuk melakukan kayak contohnya bikin menu, bikin salah satu brand minuman, bikin salah satu makanan yang kecil-kecilan aja. Apakah ada sesuatu yang harus dipersiapkan selain dengan modal sih Pak? Atau sebenarnya modal nggak penting, yang penting mental atau seperti apa di kacamata dari Pak Vino untuk insight diri kepada Cik dan Buan yang masih muda gitu kan? Ya, tentunya harus purpose yang kuat. Kita harus mempersiapkan purpose yang kuat, kemudian mindset dan mental, yaitu harus kita siapkan betul-betul. Kembali lagi tim yang proper dan butuh sekali itu. Dan untuk makanan tentunya kita harus rajin sebelum diadakan. Jadi kita tahu kekurangan dan kelebihan dari produk-produk kita. Kemudian konsep yang kuat tadi, konsep produk yang kuat. Jadi ada kurang lebih ada sekitar 3 ya Pak ya. Ya. Ada tim yang harus proper, kemudian juga ada konsep yang harus proper. Konsep produk yang sangat kuat. Ya, kemudian kita harus bisa mengkalkulasikan plan bisnis kita. Seperti itu. Mengkalkulasikan dengan apa maksudnya? Sebenarnya? Dengan detail seperti itu. Dengan detail semuanya. Harus dengan Harus ini ya, kompleks. harus kompleks. Berpikirnya nggak semudah udahlah bikin minuman ada yang sama bikin gitu, nggak harus gitu ya. Tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita harus mikir juga apa sih yang menjadi tolak ukur kita sehingga masyarakat mau beli produk kita. Apa perbedaan makanan kita atau minuman kita kepada orang lain? Apa kompetitor yang ada? Ya, betul. Tentu ada keistimewaan atau khas Khas dari tempat kita ya.
Oke, Pak. Ini bisa dibilang menjadi pertanyaan terakhir. Ya. Kita tadi sudah ngobrol tentang ekspansi. Insya Allah misalnya ya kalau Allah ridho kita bisa keluar kota. Kemudian juga kalau misalnya Allah ridho kita masih bisa buka di mall. Nasional. Insya Allah kita bukan nasional. Ya, pokoknya kita ngegarap Riau bisa Insya Allah ke nasional. Itu kan menjadi mimpi besar. Mimpi besar dari Teko Kopi yang memang dibangun gitu kan dari awal dibentuknya Teko Kopi ini. Tapi yang menjadi jangka pendek, apakah cukup dengan Teko Kopi yang ditanam, kemudian juga cukup Teko Kopi yang diisi di HR Subnatas ini, atau masih ada, insya Allah dalam waktu dekat kita akan kesini nih gitu, atau ada seperti apa nih Pak? Ada, insya Allah ya kita mau doanya juga dari teman-teman semua ya, dari Teko Lovers ya. Untuk ke depan kita udah ada progres membangun adik baru. Oh ada adik ya, Iya, adik ada baru. adik baru. Rencananya mau di mana Pak? Kita sudah ada tempatnya sudah ada kita itu di Arifin. Oke, di spill ya, di situasi Arifin Ahmad ya, nanti akan ada Teko Kopi jadi bisa dicoba tapi belum saat ini ya Pak Belum ya? saat ini. Itu targetnya berapa lama Pak? Yaitu belum bisa kita Pastikan? infokan. Belum bisa diinfokan ya. Pokoknya dalam jangka waktu dekat Teko Kopi akan membuka cabang baru masih di Pekanbaru dan kita doakan juga nanti bisa membuka cabang lain di Provinsi Riau bahkan bisa masuk ke tingkat nasional ya. Amin ya Pak. Pak Vino terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baik. Ada sedikit yang ingin disampaikan kepada pelanggan, yaitu ucapan terima kasih kepada pelanggan yang sudah hadir dan juga yang belum hadir. Ya, saya selaku manajer di Teko Kopi ini mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat yang sudah berkunjung di Teko Kopi dan memberikan apresiasinya kepada kita. Kemudian untuk support kita daripada sponsor yang ada ya. Ya, itu saya bantu nanti nyebutnya. Ya, sudah di sama Pak. Baik, itu aja dari saya. Iya Pak ya. Pak Vino terima kasih dan sekali lagi Cik dan Puan nanti Anda bisa nonton full dari Titik Temu di Info PKU. Kita akan premier di YouTube Info PKU di hari Selasa. Dan untuk beberapa brand-brand yang ingin bekerja sama bersama dengan Info PKU bisa langsung menghubungi atau juga bisa langsung DM ke Info PKU terkait dengan program baru yang dimiliki yaitu Titik Temu Info PKU. Dan untuk pertama kali kami melakukannya di Titik Temu Info PKU di Teko Kopi. Terima kasih untuk tim Teko Kopi yang memberikan tempat, kemudian juga yang sudah bekerja sama. Terima kasih Pak Vino sudah memberikan kesempatan untuk program baru kami. Kita akan ketemu lagi dalam podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.